Yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Calon penatua dan diaken, Shalom. Calon penatua dan diaken, Shalom. Sedikit saja yang bersuara. Ada apa ini? Iya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Kita punya pembacaan di minggu ini dan juga kita punya tema mingguan, kesiapan diri menjadi pelayan Kristus. Menjadi pelayan dalam gereja tentu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena pelayan di dalam gereja bukan hanya ada dan melayani kebaktian ritual semata, kebaktian unit, sektor, wadah-wadah. Tetapi pelayan di dalam gereja adalah juga harus menjadi role model bagi jemaat. Hidupnya bagaikan di dalam rumah kaca yang siap senantiasa disenter oleh jemaat. Dia kenapa, dia bagaimana, dia berbuat apa dan sebagainya. Sehingga perlu sekali gereja Protestan Maluku untuk ada dan membahas ini di khotbah-khotbah, membahas bagaimana sebenarnya mekanisme-mekanisme pemilihan yang harus ada dan kita lakukan sebagai umat pilihan Tuhan. Untuk ada di dalam tahapan mekanisme organisasi memilih majelis jemaat periode 2025-2030. Untuk itu, pembacaan kita saat ini dan juga tema mingguan kita saat ini ada dan kita akan merenungkannya sehingga orang-orang yang terjaring nantinya di bakal calon majelis jemaat baik penatua maupun diaken atau orang-orang yang diminta ada di dalam pelayanan itu, dia tidak akan ada dan menolak. Dan kemudian orang-orang yang tidak terjaring, orang-orang yang ada dan harus memilih, ia juga tidak ada di dalam melakukan kesalahan-kesalahan sebagai anggota gereja tubuh Kristus untuk ada dan memakai hak pilihnya. Tidak melakukan gerakan tambahan. Karena banyak sekali dari periode ke periode itu banyak sekali kelompok-kelompok yang ada dan ketika penjaringan bahkan juga pemilihan majelis menamakan diri mereka tim sukses pemilihan majelis. Padahal ini sangat keliru. Dan tim sukses ini terkadang ada dan mencari kesalahan orang yang tidak dipilihnya dan menghembuskan positif orang yang dipilihnya. Sehingga anggota jemaat ada dan banyak yang terpengaruh oleh tim-tim sukses ini. Bahkan kadang-kadang tim sukses tidak segan-segan untuk menghembuskan soal sara. Yang kedua, memilih seseorang itu bukan karena besti. Bukan karena katong sudekat. Bukan karena dia katompung papa, mama, tante, om, ataupun orang yang suka ada dan lihat katong. Tetapi memilih seseorang itu harus betul-betul nantinya melihat kriteria yang ada dan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada dan menentukan siapa yang harus kita pilih, jangan tanya orang. Kita harus tanya Tuhan. Kita harus ada di dalam doa khusus, meminta Tuhan untuk menunjukkan siapa yang katong harus ada dan tuliskan namanya.
Siapa yang katong harus ada dan pilih di unit pelayanan kita, lalu di sektor pelayanan kita. Jangan ada dan mendengarkan orang bahwa ini boleh, itu boleh. Tetapi pemilihan majelis jemaat ini bukan sama dengan pemilihan calon legislatif yang penuh dengan intrik-intrik politik. Tetapi pemilihan majelis jemaat ini tanya hati. Tuhan yang bekerja por katong. Karena ini adalah untuk pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kita ada dan bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan. Kita tidak ada kepentingan dengan orang-orang yang di luar kepentingan Tuhan. Itu juga menjadi polemik waktu itu di Efesus. Ketika Timotius ada dan memimpin jemaatnya. Sehingga Rasul Paulus melihat ini dan ia harus menuliskan surat kepada Timotius dan membuat kriteria sebagai pagar, sebagai porna untuk ada, dan Timotius menentukan siapa pelayan-pelayan yang ada dan membantunya di dalam pelayanan. Pertama, Rasul Paulus melihat bahwa Timotius adalah orang yang sangat muda. Rasul Paulus khawatir ketika kemudahan Timotius itu pun gampang dipengaruhi daripada lingkungan sekitar untuk memilih pelayan-pelayan untuk membantunya, sehingga Rasul Paulus ada dan menetapkan bagaimana memilih pemimpin rohani. Yang kedua, situasi kondisi jemaat itu yang ada di dalam mengukur segala sesuatu dengan materi. Banyak yang berpendapat begini, untuk apa jadi pelayan? Untuk apa jadi pelayan jemaat? Untuk apa jadi pelayan Kristus? Untuk apa jadi pelayan gereja? Apa sih yang kita dapat di situ? Itu yang digarisbawahi. Adakah keuntungan? Adakah uang yang kita dapatkan di situ? Di situ hanya membuang waktu. Di situ hanya mempertaruhkan perasaan saja. Tidak ada untungnya sama sekali untuk kita. Dan untuk apa jadi pelayan? Dan pemikiran ini Bapak Ibu ada sampai sekarang. Banyak sekali dari periode ke periode itu kita ada dan mendapatkan, kita minta Bapak Ibu dong pun nama ada nih mau kaseng. Lalu dong bilang, jangan marah ibu pendeta, jangan marah panitia, beta ini sibuk sekali. Beta ini anak masih kecil, beta ini jaga orang sakit, beta ini begini dan begitu, banyak sekali alasan. 1001 macam alasan ketika dimintakan untuk menjadi pelayan gereja. Tapi coba kalau dimintakan jadi legislatif, seng tanya lalu bilang iya. Karena apa? Memikirkan keuntungan, memikirkan materi. Bahwa apa yang kita dapat daripada untuk menjadi pelayan. Yang ketiga, adanya ajaran-ajaran sesat yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang poligami, penyembahan berhala, tidak pentingnya etik moral di dalam kehidupan. Sehingga Rasul Paulus sungguh melihat ini adalah hal-hal yang tidak baik ketika ada dan masuk di dalam jemaat. Peraturan-peraturan yang Rasul Paulus juga ramu itu untuk menunjukkan juga bahwa ketika kita ada di dalam pelayanan diaken dan penatua, tidak ada yang mana lebih tinggi penatua atau diaken. Sehingga tidak ada alasan bilang beta saya mau jadi diaken, beta mau jadi penatua juga. Ada kebanggaan sendiri ketika ia jadi penatua, katanya lebih hebat dari diaken. Peraturan gereja Protestan Maluku menyamakan semua, menyetarakan semua, dan juga di sini. Walaupun Rasul Paulus membaginya bagaimana peraturan episkopal yaitu penatua, bagaimana peraturan diakonos adalah diaken, tetapi ketika kita lihat sama semua.
Tidak ada yang berbeda. Rasul Paulus tidak mau membedakan tinggi rendahnya jabatan-jabatan gerejawi, tetapi yang ada dan dilihat bagaimana orang yang menjabat jabatan gerejawi itu adalah orang yang pantas dihargai, orang yang pantas dihormati, karena ia teruji dalam etik sosial, budaya, spiritual, moral. Sehingga di dalam pertama Timotius 3 ayat 1 sampai 13 Rasul Paulus menguraikannya. Saya membagi 3 golongan. Yang pertama dilihat bahwa persyaratan kepribadian. Itu kita baca di dalam ayat 2, 3, 6, 8, 10. Seseorang pelayan perlu memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Rasul Paulus bilang tidak bercacat. Maksud di sini tidak bercacat bukan cacat fisik, tetapi tidak bercacat mental, tidak bercacat rohani. Namanya kalau cacat itu berarti tidak sempurna. Untuk menjadi pelayan Tuhan kita tidak memperhitungkan dia cacat mental. Dia yang ada kaki, yang ada tangan, buta sebelah dan sebagainya, tetapi dia moral tidak cacat. Tetapi dia kehidupan rohani tidak cacat. Karena bukan penampilan fisik yang kita andalkan di dalam pelayanan, tetapi bagaimana kita ada mampu menampilkan yang terbaik untuk Tuhan. Dapat menahan diri, dalam artian ia tidak gampang untuk terprovokasi, terombang-ambing oleh keadaan. Bijaksana di dalam memutuskan segala sesuatu. Kemudian sopan, tahu etika, suka memberi tumpangan, sengka wajah, penuh kasih, cakap mengajar orang. Kalau katong mau mengajar orang itu berarti katong ajar katong pun diri sendiri. Bukan peminum. Ini waktu katong ada di dalam bersama dengan Sekla Pulau Ambon membahas ini, banyak yang bertanya, aduh, peminum bagaimana di Ambon ini rata-rata orang peminum, Bapak Ibu. Peminum itu artinya mabuk tiap hari. Kalau katong kan banyak minum tipis-tipis saja toh. Seng mabuk tiap hari toh. Karena kalau orang peminum, nalarnya sudah seng ada lai. Nanti jam pelayanan dia sutaria-ria bagaimana mau pelayanan. Duduk di kursi, duduk di kursi jatuh di bawah tanah jadi badot. Itu. Kemudian pemarah. Jangan pemarah. Maksud pemarah di sini, seng ada hujan, seng ada angin, marah. Kalau memang jemaat itu salah lah kontong marah, itu wajar. Tetapi kalau jemaat itu bikin baiklah kata marah, itu yang dibilang jangan pemarah. Pendamai, suka mengampuni orang, seng simpang orang pun salah. Ini yang dibilang oleh Rasul Paulus. Bukan yang baru bertobat, dalam artian kalau orang baru masuk Kristen, banyak hal yang belum dia pahami. Karena di dalam pelayan bukan kita baru belajar, tetapi kita harus mengajar. Kita harus menunjukkan bagaimana hidup seorang Kristen. Bukan kemudian tidak bercabang lidah. Ini yang susah. Banyak sekali pelayan-pelayan yang bercabang lidah. Cerita sini lain, cerita sana lain, tusuk sini, tusuk sana, dan sebagainya. Dia bukan menjadi pendamai, tapi menjadi provokator satu dengan yang lain. Kemudian ini memelihara rahasia iman. Bapak Ibu, ketika katong ada di dalam pelayanan, banyak sekali rahasia yang harus katong simpan di dalam hati katong. Cukup Tuhan yang tahu dan katong dengan orang yang bermasalah ketika kita ada di dalam pastoral ya. Tetapi ketika kita ada dan tidak mampu menjaga rahasia, maka ketika kita habis pastoralia di sini, lalu katong supigi cerita di sana lain. Jemaat tidak akan mempercayai orang begitu dan jemaat akan labil, jemaat akan hancur. Orang-orang begitu menghancurkan persekutuan ini. Rahasia-rahasia pelayan dia pergi umbar akang di luar. Dia pergi belum rapat-rapat badan, belum tik lagi di sana, sudah tak di sana. Dia tidak melihat jalurnya untuk ada dan
melihat keamanan rahasia di dalam pelayanan-pelayanan. Sehingga Bapak Ibu, ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Artinya pelayan-pelayan itu kepribadiannya harus dewasa. Harus cerdas dalam spiritualnya, harus cerdas dalam moralnya, harus cerdas dalam etik sosial, dan harus cerdas di dalam mentalnya. Supaya tidak mudah ada dan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Kenapa? Orang tatua bilang ketika katong jadi pelayan, makian, cacian itu jadi katong pun pakaian. Sehingga ketika orang dusta katong, hina katong, maki katong, carita katong sembai, katong bisa balas dengan makian dan cacian. Tetapi harus katong balas dengan berdoa dan lapor kepada Tuhan, karena katong ini adalah pekerja Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi tantangan ketika kita melayani, lapor kepada Tuhan saja. Saya nggak usah lapor kemana-mana, nanti Tuhan yang bertindak kepada orang-orang itu. Karena katong sen tahu apakah katong benar atau dia yang benar. Sehingga ketika ada apa-apa kita minta keadilan for Tuhan juga. Jangan kita turut menghakimi orang yang menghakimi kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat-surat yang lain. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan keluarga, ini dilihat juga Rasul Paulus. Bagaimana kriteria untuk menjadi penatua dan diaken. Di dalam kehidupan keluarga ayat 2, 4, 5, 11 dan 12, di sana Rasul Paulus ada dan menguraikannya. Hal ini sangat penting Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab bilang baik begini, bagaimana mungkin pergi ajar orang baik, jangan begini, jangan begitu, sementara di dalam kehidupan keluarga ancor. Betul gak Seng? Jangan mencuri, jangan maki, sementara yang tiap hari di dalam dompung kehidupan demikian. Orang akan ada dan lihat itu semua, dan orang akan membalikan itu. Setia kepada pasangan, tidak poligami tetapi monogami. Ini yang penting dilihat oleh Rasul Paulus. Bagaimana solid dalam kehidupan keluarga. Katompung istri, katompung suami, katompung anak-anak mendukung katong di dalam pelayanan. Jangan katong bilang di sini lain, sementara katompung suami bikin lain, katompung istri bikin lain, yang itu tadi dibilang dalam firman Tuhan. Sehingga ketika kita siap untuk jadi pelayan, siapkan juga kehidupan keluarga kita. Yang tadi beta bilang bahwa keluarga pelayan macam hidup di dalam kaca. Orang lur setiap hari, orang cari celah setiap hari untuk mencari-cari dompung kesalahan. Sehingga ini yang menjadi penting dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kesetiaan itu dalam keluarga. Bagaimana mungkin katong mau bilang setia kepada Yesus sementara katong tidak setia di dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai ada materi khotbah bilang setia kepada pasangan. Lalu katong sudah berapi-api, Bapak Ibu kekasih, katong harus mencintai katong pun pasangan. Mencintai pasangan itu adalah harga mati. Di unit dia berapi-api berkhotbah. Lalu pulang di Roma 02 tanya. Papa tanya dulu Sadiki, apa itu? Tadi mencintai pasangan harga mati yang mana? Beta kah dia? Ini ancor ini kalau begini. Betul gak Seng? Ancor. Sehingga ini yang Rasul Paulus ada dan tetapkan. Kemudian yang ketiga, di dalam kehidupan sosial. Jadi bukan saja katong ada dan memperbaiki keluarga, tetapi bagaimana juga katong pun relasi dengan sesama di luar. Kita pelayan tidak boleh menutup diri dengan relasi di luar. Kita pelayan tidak ada jemaat yang kita suka, jemaat yang nomor 1, jemaat yang nomor 2. Kita pelayan harus menyamakan semua orang. Tidak pandang bulu, tidak pandang muka. Kita pelayan harus melihat orang-orang itu adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dilayani.
Sehingga tidak ada bestie di dalam pelayanan. Tidak ada orang-orang yang katong cap sebagai musuh, tidak ada. Semua adalah sahabat kita, semua adalah saudara kita. Sehingga sebagaimana orang itu menyakiti kita, senyum tetap ada. Jangan kutuk yang ada, tetapi berkat yang ada. Supaya kehidupan kita sebagai pelayan itu diberkati oleh Tuhan. Kehidupan keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan. Banyak sekali anggota jemaat bilang begini, kalau katong lupa dompung ulang tahun. Wang anak, kalau katong ulang tahun itu pelayan-pelayan itu lupa. Barang katong kasih namu-namu sah. Tapi kalau di tempat lain itu, dong bilang kata, katong semua akan sadap, bungkus, lalu dapat amplop lain. Situ boleh. Nah, ini persoalan. Ketika pelayan-pelayan ini ada dan melihat hal-hal yang begitu, dikatakan jangan cinta uang. Ketika pelayanan itu diukur dengan kepeng, hancur. Maka kita akan ada dan dibawahi oleh orang itu, bukan dibawahi oleh Tuhan Yesus Kristus. Padahal kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencermati syarat-syarat itu, maka hanya satu saja syarat yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu untuk ada di dalam keterampilan, yaitu mengajar. Tetapi yang lain itu adalah membangun sifat, membangun karakter, akhlak, moral, dan spiritual kita. Itu berarti bahwa yang sangat diperlukan untuk menjadi pelayan bukan pintar bicara, bukan pintar bernegosiasi, bukan. Tetapi bagaimana menunjukkan akhlak moral spiritual yang ada di dalam diri kita. Kemampuan berkhotbah boleh. Tetapi khotbah yang sesungguhnya adalah praktek hidup kita. Jangan kita bilang mengasihi sementara praktek hidup kita membenci. Jangan kita menyuruh orang mengampuni sementara praktek hidup kita tidak mengampuni. Ini ada persoalan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat ada dan melihat untuk menata layani kehidupan tubuh Yesus Kristus ini, diperlukan orang yang ada di dalam akhlak moral dan spiritual yang teruji. Bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Tetapi menjadi pelayan Yesus Kristus adalah pelayan yang berkualitas. Perilaku kehidupan itu yang perlu. Sehingga mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan diri kita dengan kriteria itu. Bukan karena kita ingin dipilih, tetapi wajar dan wajib sesungguhnya kita melakukan apa? Kriteria-kriteria itu karena sesungguhnya kita adalah semua pelayan. Yang menjadi perbedaan pelayan struktur organisasi itu saja. Tetapi di dalam keseharian ini kita semua adalah pelayan Yesus Kristus. Sehingga kriteria itu harus ada dan dilakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik kita mama, papa, dan anak-anak. Mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu jangan ada dalam benak, katong pilih dia biar dia paminung. Nanti kalau katong pilih dia, nanti dia sadar ketika dia majelis. Iya, kalau sadar, kalau seng, dia akan menjadi batu sandungan bagi pelayanan, dia akan menjadi batu sandungan bagi jemaat. Lalu kalau ada inspirasi-inspirasi untuk memilih, konspirasi-konspirasi untuk memilih pelayan, dalam artian dia dipilih oleh karena kehendak manusia, nanti Tuhan lepas tangan. Lalu Tuhan bikin dia punya keinginan. Karena itu adalah pelayannya, bukan pelayan orang. Untuk itu jemaat, mari sebagai orang-orang percaya mempersiapkan diri bulan Agustus, September, Oktober, November nanti ini. Ketong ada di dalam pesta.
itu. Mari kita ada dan senantiasa minta tuntunan Tuhan sehingga yang terpilih jadi pelayan 2025 2030 adalah pelayan-pelayan yang teruji kualitas imannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.